Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan desain rangkaian listrik dalam satu rumah dengan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Christina Aprilia Aldaluis Purba dengan NPM 010. Yang kedua ada Diana Santi dengan NPM 066. Yang ketiga ada Laura Ardiani Rohmah Cahyani dengan NPM 085 dan Elin Humairo dengan NPM 098. Kita masuk ke dalam rangkaiannya. Untuk keterangan ada lampu, saklar 1 lampu dan saklar 2 lampu. Kemudian ada KWH meter, kabel rangkaian utama yang berwarna merah dan kabel dari saklar menuju ke lampu dengan warna hijau. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya terkait rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen elektronik yang saling terhubung dan berinteraksi untuk mengalirkan arus listrik. Rangkaian listrik terdiri dari sumber listrik, kabel atau penghantar listrik, dan elemen-elemen lain seperti resistor, kapasitor, induktor, dan komponen semikonduktor lainnya. Nah, untuk sumber listrik dalam rangkaian listrik dapat berupa baterai, generator, atau sumber daya listrik lainnya. Nah, sumber ini menyediakan energi listrik yang diperlukan untuk menggerakkan arus dalam rangkaian. Kabel atau pengantar listrik berfungsi sebagai jalur untuk mengalirkan arus listrik dari sumber ke komponen-komponen lain dalam rangkaian. Biasanya, penghantar listrik terbuat dari bahan seperti tembaga atau aluminium yang memiliki kemampuan konduktivitas yang baik. Komponen-komponen dalam rangkaian listrik seperti resistor, kapasitor, dan induktor digunakan untuk mengatur aliran arus listrik dan memodifikasi sinyal listrik. Misalnya, resistor digunakan untuk menghambat aliran arus, sedangkan kapasitor dan induktor dapat menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam bentuk medan elektromagnetik. Rangkaian listrik dapat dibuat dalam berbagai konfigurasi seperti rangkaian seri, rangkaian paralel, atau kombinasi dari keduanya. Masing-masing konfigurasi memiliki karakteristik yang berbeda dan digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengatur tegangan atau mengatur aliran arus dalam rangkaian. Rangkaian listrik memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem tenaga listrik, elektronik konsumen, kendaraan listrik, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Nah, pada rangkaian listrik yang telah kami buat, kami menggunakan rangkaian paralel. Nah, mengapa rumah ini menggunakan rangkaian paralel? Rumah menggunakan rangkaian paralel dapat dalam instalasi listrik karena memiliki beberapa keuntungan yang signifikan. Salah satunya berikut adalah alasan utama mengapa rangkaian paralel digunakan dalam rumah. Yang pertama, tegangan yang sama di seluruh perangkat. Dalam rangkaian paralel, setiap perangkat terhubung langsung ke tegangan sumber listrik yang sama. Ini memungkinkan penggunaan perangkat dengan tegangan yang berbeda-beda, seperti lampu, alat elektronik, dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa perlu mengubah tegangan pasokan. Dengan menggunakan rangkaian paralel, setiap perangkat dapat beroperasi pada tegangan yang sesuai dan tetap aman. Yang kedua, arus terbagi. Rangkaian paralel memungkinkan arus listrik terbagi di antara perangkat-perangkat yang terhubung. Artinya, jika salah satu perangkat memerlukan arus yang lebih tinggi, itu tidak akan mempengaruhi perangkat lainnya. Ini sangat penting dalam rumah tangga, di mana berbagai perangkat elektronik dengan kebutuhan daya yang berbeda-beda dapat beroperasi secara bersamaan tanpa mengalami kelebihan beban. Yang ketiga, keandalan. Rangkaian paralel memberikan keandalan yang lebih tinggi daripada rangkaian seri. Jika salah satu perangkat mengalami kerusakan atau gangguan, perangkat lainnya akan tetap berfungsi dengan baik. Ini berarti bahwa keseluruhan sistem listrik di rumah tetap beroperasi, meskipun ada masalah pada satu perangkat. Yang keempat, kemudahan instalasi dan perawatan.
Rangkaian paralel memungkinkan instalasi dan perawatan lebih mudah. Perangkat dapat ditambahkan atau dihilangkan secara independen tanpa mempengaruhi operasi perangkat lainnya. Jika perlu melakukan perbaikan atau penggantian pada satu perangkat, tidak diperlukan pemutusan listrik pada keseluruhan rangkaian. Dan yang terakhir yaitu efisiensi. Rangkaian paralel dapat memberikan efisiensi yang lebih tinggi dalam hal penyaluran daya listrik, karena setiap perangkat terhubung langsung ke sumber listrik dengan tegangan yang sama. Tidak ada resistensi tambahan yang harus dilewati seperti pada rangkaian seri. Ini mengurangi kemungkinan terjadinya penurunan tegangan atau kehilangan daya selama perjalanan listrik. Nah, dengan menggunakan rangkaian paralel, instalasi listrik di rumah dapat lebih fleksibel, andal, dan aman. Ini memungkinkan penggunaan berbagai perangkat listrik dengan tegangan dan daya yang berbeda-beda tanpa mengorbankan kinerja atau menghadapi risiko kelebihan beban yang berbahaya. Untuk penjelasan tiap ruangan yang pada rangkaian listrik yang telah kami buat akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk penjelasan di tiap ruangan. Yang pertama, di bagian teras. Lampu yang berada di teras memiliki daya sebesar 10 watt. Lampu teras ini memiliki saklar yang berada di ruang tamu. Yang kedua, bagian ruang tamu. Lampu yang berada di ruang tamu memiliki daya sebesar 20 watt. Lampu yang menerangi ruang tamu ini memiliki saklar yang sama dengan lampu teras tadi, dikarenakan di ruang tamu dipasang saklar ganda. Yang ketiga, pada bagian kamar 1. Pada kamar 1 terdapat satu lampu dengan daya sebesar 10 watt. Di kamar 1 ini terdapat satu saklar tunggal untuk mengontrol lampu. Yang keempat, pada ruang keluarga. Pada ruang keluarga terdapat satu buah lampu dengan daya sebesar 25 watt yang dikontrol oleh saklar ganda karena rangkaian listrik diparalel dengan ruangan garasi. Yang kelima, garasi. Terdapat sebuah lampu dengan daya 8 watt pada garasi, di mana saklar berada di ruang keluarga tadi. Yang keenam, pada kamar 2. Pada kamar 2 ini terdapat satu buah lampu dengan daya sebesar 10 watt yang terhubung oleh satu saklar tunggal. Yang ketujuh, pada gudang. Sama halnya pada kamar, terdapat satu lampu dengan daya 10 watt dan dengan saklar tunggal untuk mengkontrolnya. Yang kedelapan, dapur. Pada dapur terdapat satu buah lampu yang memiliki daya sebesar 15 watt dengan saklar tunggal yang saklarnya diletakkan juga di dekat saklar ganda untuk penerangan di WC dan ruang makan. Yang kesembilan, pada bagian ruang makan. Di ruang makan terdapat sebuah lampu dengan daya 15 watt yang dikontrol oleh saklar ganda. Dan yang terakhir, pada bagian WC, di WC terdapat sebuah lampu dengan daya 8 watt dan dikontrol dengan saklar ganda bersamaan dengan ruang makan. Dan untuk kWh meternya berada pada teras. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan kami yang salah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.